Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Apakah semua sudah join? Sudah, Bu. Tidak ada yang izin ya hari ini ya? Tidak ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Coba dipimpin Sinta Rahmawati, tolong dipimpin doa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik, alhamdulillah. Dengan berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah absen, tidak ada yang izin, tapi jangan lupa nanti anak-anak juga mengisi absen melalui Google Classroom ya. Nah, di sini sudah ada link absen, udah ada materi pelajaran, dan sudah ada media pembelajaran. Nanti silahkan dibuka ya anak-anak untuk absensinya. Oh iya, hari ini kita tidak belajar sendirian, kita ditemani oleh Bu Hariningsih dan Bu Umi Haniah. Hari ini mengamati pembelajaran kita. Selamat pagi Bu Umi dan Bu Hari, terima kasih sudah berkenan untuk menemani anak-anak dan saya untuk pembelajaran. Anak-anak, sebelum dilanjutkan, Ibu sudah membagikan pretest juga di Google Classroom. Tolong dikerjakan, saya beri waktu 20 menit untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Saya berikan waktu 20 menit dari sekarang, dikerjakan. Setelah itu nanti masuk lagi ke ruang Meet. Oke, sudah 20 menit anak-anak. Hasilnya sudah masuk semua. Memang belum memuaskan. Untuk itu mari kita belajar untuk memperdalam materi agar nanti setelah pembelajaran kalian bisa mengerjakan post-test dengan hasil yang lebih baik lagi. Oh iya, agar lebih bersemangat, Ibu punya permainan, namanya permainan acak kata. Jadi nanti Ibu tampilkan kata-kata yang sudah diacak, nanti kalian tebak ya, itu katanya apa. Nah, ini ada beberapa pilihan, kita pilih negara dulu ya. Sekarang coba tebak. Ayo, ini kira-kira apa negaranya? Ada yang tahu? Afghanistan. Ya, betul, Afghanistan. Ayo yang lainnya. Ini apa? Indonesia. Indonesia. Lulu. Ini adalah pertemuan yang ketiga untuk mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Saya Bu Helena Wisnu, mempelajari tentang jenis-jenis bisnis retail. Oke, mempelajari tentang jenis-jenis bisnis retail, pinter. Jenis-jenis bisnis retail itu meliputi apa saja? Jenis-jenis bisnis retail itu meliputi happy market, minimarket, department store, convenience store, dan specialty store. Specialty store, ya, betul ya. Jadi jenis-jenis bisnis retail itu ada supermarket, hypermarket, department store, kemudian convenience store dan specialty store. Kita lanjut ke materi pelajaran ya. Ibu sudah membagikan materi di Google Classroom. Apakah sudah dilihat? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan lanjut ke materi. Jadi gini ya anak-anak, kita kan kemarin sudah mempelajari mengenai struktur dasar bisnis retail pada pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua mengenai jenis-jenis bisnis retail. Untuk itu kita melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor penentu bisnis retail. Kita masuk ke materi faktor penentu bisnis retail. Untuk mempelajari materi hari ini, Butika menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Dengan pembelajaran model based learning, Butika harapkan nanti anak-anak bisa memiliki kecakapan dalam menganalisis, berinisiatif, dan berpikir kritis untuk bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis retail. Nah, kita masih mempelajari KD 3.1 dan 4.1 ya, jadi memahami bisnis retail dan melakukan bisnis retail. Tujuan pembelajaran kita
Untuk hari ini, dengan model pembelajaran problem-based learning, Butika harapkan nanti anak-anak dapat menentukan produk dengan tepat, menentukan lokasi usaha dengan cermat, dan nantinya kalian bisa menerapkan faktor penentu bisnis retail dengan tepat dan cermat. Kita masuk ke materi, faktor penentu bisnis retail. Ada berapa faktor penentu bisnis retail? Ada 5, Bu. Betul, ada 5, yaitu apa saja? Coba sebutkan. Produk, Lokasi, harga, suasana toko, promosi. promosi. Betul, jadi ada 5 ya. Kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu menentukan produk. Nah, produk ini merupakan langkah awal yang harus ditentukan untuk bisa melakukan bisnis retail. Penentuan produk ini dilakukan dengan menganalisis kelebihan, kekurangan, dan minat konsumen. Jadi kita lihat dulu selera konsumen itu bagaimana. Faktor kedua adalah lokasi usaha. Nah, untuk bisa menyusun atau mengelola usaha retail kita agar berhasil, kita harus benar-benar memperhatikan lokasi usaha. Pilih lokasi yang benar-benar strategis. Yang bagaimana yang strategis itu? Nah, menurut Gasway, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi usaha. Yang pertama, itu harus terlihat. Misalkan memberikan nama yang besar di depan toko retail kita, pakai neon box biar terlihat. Kemudian lalu lintas yang padat, itu maksudnya dekat dengan orang berlalu lalang. Yang ketiga, arah pulang ke rumah. Jadi sesuai dengan arah pulang ke rumah oleh orang-orang atau masyarakat sekitar. Kemudian infrastruktur, dan kemudian selanjutnya potensi pasar, dekat dengan pangsa pasar yang dituju. Nah, faktor yang ketiga adalah harga yang tepat. Apa yang dimaksud dengan harga? Nah, harga adalah nilai barang atau jasa yang ditentukan dengan sejumlah uang. Nah, ada beberapa strategi penetapan harga, yaitu harga tetap untuk periode tertentu dan memberikan variasi harga sesuai permintaan konsumen. Jadi harganya itu tetap, tapi dalam periode yang tertentu. Nanti ada kalanya diturunkan, ada kalanya dinaikkan. Kemudian yang kedua adalah penetapan harga ganjil. Contohnya, harga baju 49.900. Pernah melihat seperti itu? Harga celana jeans 199.900. Kesannya hanya 100 sekian ya, padahal itu ya 200.000, hanya kurang 100 rupiah saja, tapi kesannya lebih murah. Ya, kemudian memberikan diskon, memberikan promo. Nah, strategi yang keempat adalah menetapkan harga paket. Contohnya, beli HP tapi dikasih bonus kartu perdana, padahal itu sudah include harganya sebenarnya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Selanjutnya adalah promosi. Apa itu promosi? Promosi adalah usaha memperkenalkan usaha atau produk kita kepada masyarakat atau kepada calon konsumen. Jadi agar konsumen tuh tahu, oh kita jualan apa, harganya berapa. Nah, tujuan promosi itu ada 4 ya. Yang pertama adalah memperkenalkan produk baru. Yang kedua, memperkenalkan produk dan mutunya kepada masyarakat. Yang ketiga, memberitahukan manfaat dan kegunaan produk kita kepada masyarakat. Yang keempat, menginformasikan program promo penjualan. Jadi, kalau kita mengadakan promo atau event tertentu di toko, kita bisa melakukan strategi promosi. Nah, oke anak-anak, itu materi yang kita pelajari sudah sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu, Lulu. Iya, Lu. Apa yang ditanyakan, Lu? Ingin bertanya, kan tadi dijelaskan faktor terpenting adalah lokasi. Nah, sebenarnya yang harus ditentukan terlebih dahulu untuk sebuah bisnis retail itu lokasi atau produk ya, Bu? Sebelum Butika menjawab, apakah ada yang punya pendapat? Saya Bu Reni. Oke. Kalau menurut saya yang pertama kali yang harus ditentukan lokasi, karena lokasi strategis, produk apapun pasti laku. Oke, jawabannya yang bagus ya, tapi kurang tepat. Jadi begini, memang lokasi itu yang terpenting, yang harus benar-benar difikirkan, dianalisis.
pilih lokasi yang strategis. Namun, sebelum memilih lokasi, ada yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan produk dulu. Kita tentukan produknya dulu, kita pilih produk apa untuk dijual. Kalau sudah ketemu produk apa, kan kita jadi tahu nanti kita mau membidik pasar yang mana. Nah, itulah baru kita menentukan lokasi. Jadi, produk dulu ya. Tentukan produk dulu, baru kemudian memilih lokasi yang sesuai dengan produk kita. Sesuai dengan target pasar kita. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Butika sudah membagi kelompok. 3-4 orang satu kelompok. Kita mendiskusikan materi yang ada di LKPD. Ada studi kasus di LKPD. Ini sudah Butika bagi juga di Google Classroom. Nanti kalian tinggal masuk Google Classroom, kemudian diunduh LKPD-nya. Di situ nanti ada kelompoknya, tinggal dituliskan. Sudah Butika bagi, nanti dilihat pembagiannya. Nah, di sini ada studi kasus. Pak Andi itu kan punya modal besar. Dia bingung mau bikin usaha apa. Nah, untuk itu kalian diminta untuk membantu Pak Andi untuk menganalisis dan memilihkan usaha apa, kemudian faktor-faktornya bagaimana, dijelaskan di situ, didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, selain itu nanti kalian juga melengkapi soal-soal yang ada di LKPD individu, ini didiskusikan juga untuk kelompoknya. Nah, Butika berikan waktu 15 menit. Silahkan nanti kalian tentukan dengan kelompoknya masing-masing. 15 menit kemudian kita masuk lagi ke ruang Meet untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau sudah, kita keluar dulu. Nanti Butika masuk ke grupnya masing-masing untuk mendampingi kalian, membantu jika ada kesulitan. 15 menit dari sekarang, silahkan. Enaknya buka usaha apa ya? Minimarket apa supermarket? Minimarket aja karena pangsa pasarnya lebih luas. Kalau apotek gimana? Gimana? Ada kesulitan enggak? Mau buka bisnis apa kira-kira Pak Andi? Kesepakatannya apa? Minimarket aja karena itu pangsa pasarnya lebih luas. Sudah 15 menit ya anak-anak, kita ketemu lagi di ruang Meet Zoom ini ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Silahkan dipresentasikan perwakilannya. Pak Andi pertama harus melakukan analisa pasar terlebih dahulu untuk mengetahui tren dan selera konsumen. Menurut kelompok kami, dengan modal yang dimiliki Pak Andi, sebaiknya bisnis retail dengan jenis minimarket. Sekian dan terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu Sinta mau bertanya. Oke, silahkan Sinta. Bertanya apa kepada kelompok Kenapa Pak Andi memilih bisnis minimarket, Bu? Bagaimana kelompok 1 tanggapannya? Saya akan menjawab dari Sinta Rahmawati. Alasan memilih bisnis retail minimarket karena pasar-pasarnya itu sangat luas sehingga peluang sangat besar. Apakah ada tanggapan lainnya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan perwakilan kelompok 2 untuk presentasi. Oke, semuanya sudah presentasi semua kelompok. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak, kita melanjutkan. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan post test. Kita kan sudah mempelajari, kalian sudah menjelaskan penjelasan Butika, mendengarkan penjelasan Butika, berdiskusi, membaca bahan ajar. Nah, Butika berikan waktu 20 menit, kalian keluar dari Zoom, kemudian masuk ke Google Classroom, klik linknya untuk mengerjakan post test. Saya berikan waktu 20 menit, lalu kita masuk lagi ke sini. Waktunya sudah habis ya anak-anak, sudah 20 menit, sudah saya cek, semuanya sudah masuk, hasilnya lebih baik dari pretest tadi. Berarti itu artinya anak-anak sudah lebih paham tentang materi yang kita pelajari. Kemudian kita lanjutkan pada kesimpulan materi. Nah, sekarang Butika beri kesempatan, siapa yang ingin menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Dinda. Oke, Dinda. Untuk menjadi retail yang berhasil, ada 5 faktor penentu bisnis retail yang harus diterapkan, yaitu produk, lokasi, harga, suasana toko, dan promosi. Bagus sekali kesimpulannya. Butika tambahkan sedikit ya. Jadi, untuk bisa membuat sebuah retail itu berhasil, sukses, mampu bersaing, maka harus memperhatikan betul-betul faktor-faktor penentu bisnis retail. Menentukan produk. Dan tentunya diawali dengan analisa pasar terlebih dahulu. Kemudian menentukan produk apa yang dipilih, boleh menggunakan private label,
Seperti contohnya gula Sinta, gula Erlinta, seperti itu. Nah, oke anak-anak, semua tahapan pembelajaran sudah kita laksanakan dengan model pembelajaran problem based learning. Butika harapkan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya, terutama kelas 11 ini kan mau prakerin, jadi nanti bisa kalian terapkan ilmunya ketika kalian prakerin, dan juga ketika nanti sudah lulus, kalian bisa memanfaatkan ilmu tersebut untuk bisa membuka usaha dan bisnisnya sendiri. Pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke KD 3.2, 4.2, yaitu mengenai manajemen bisnis retail. Kita sudah bisa, diharapkan sudah bisa menerapkan pada bisnis retail. Nah, kita nantinya juga harus bisa mengatur manajemen bisnis retail yang sudah kita buat rencananya. Oh iya, Butika juga sudah mengirimkan link angket respon, nanti tolong diisi ya, itu untuk melihat seberapa respon anak-anak terhadap pembelajaran kita hari ini, bagaimana responnya. Itu tidak ada penilaian, jadi tinggal diisi saja untuk tahu kalian bagaimana responnya, apakah tertarik, apakah menarik, atau bagaimana. Pembelajaran hari ini sudah selesai, tadi diawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa juga. Sekarang tolong dipimpin doa. Tadi kan Sinta Rahmawati, sekarang coba Reni memimpin doa penutup. Doa lagi. Doa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak selalu jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker. Kita cukupkan sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.